Bapak yang selalu mendikte istrinya, yang selalu menampar istrinya, dianggap kebenaran, dia juga akan melakukan hal yang sama. KDRT harus tahu nggih. dia kelahiran apa. Berarti nikah perlu dicek dulu. Perlu dicek dari awal. Dari awal nggih. Ya. Apakah dia wiku? Apakah dia wiku? Apakah dia raja ratu? Apakah dia sarwokarya? Undagi? Undagi. Kemudian apakah dia sarwokarya? Sarwokarya. Oh, ada nak ne ketemu jak ne liung lah pana. Ne ketemu jak ne sing lah pana. Ya, ya. Ada itu. Oh, ada gitu. Yang ingin membuat anak seputra itu dari awal. Iya. Dari awal. Dari proses bikin menentukan. Dari perjodohan malu tunang tuh. Oh, dari perjodohan juga. Tunang, ne cocok jak ne apa sing. Nah ada ne gabung jak ne cak prakat mia kan. Oh gitu Pak ya. Bukan prakat mia. Enggak boleh rasa karena kita cinta. Sing tadi tepuk ya juga juang sing. Enggak bisa. Bentar. Ya, stop, awas. Gas lu ini. Gas, buyong ini. Apa tuh, awas gitu. Om Swastiastu. Pemirsa Turasmi Channel, pagi ini walaupun suasana lagi hujan, cuaca kurang bersahabat, sudah hadir di sebelah saya Bapak Kadek Siwa Ambara dalam acara bincang-bincang santai bersama Bapak Kadek Siwa Ambara. Om Swastiastu Pak Dek. Om Swastiastu Pak Dek. Penapi gatron iki. Becek saja. Selalu becek nggih. Biar sabah, tetap semangat kan nggih. Tapi suasana hujan begini niki memang kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Niki titiang baru datang dari Bromo. Kenten saudara ngaturang pekelem rike dan ngedur nih ke Pak Dek. Artinya malam titiang selesai ngajar langsung berangkat. Jam 9 malam. Tidurnya di jalan saja sampai di sana paginya langsung mandi langsung sembahyang di Widodaren ke Penataran langsung naik ke puncak mulang pekelem balik langsung pulang ya. Jadi naik kuda. Itu menjalan ya. Jalan enggak naik kuda. Wow. Jalan latihan gitu. Ya. Oh iya. Nggih, astungkara bisa. Nggih. Panjang nggih. Nggih. Dan niki di perjalanan syukur niki yang dibantu sekali niki dengan niki minyak Dewantari niki. Oh, ini yang plus ini. Yang plus niki. Karena perjalanannya plus niki pakai yang plus niki astungkara bisa tetap niki untuk menghangatkan kalau kan di jalan niki cuaca begini kan menghangatkan badan. Betul. Karena Nika agak mendaki, kaki pegel, dan Nika digosok, turunnya gosok, astungkara titiang tidak merasakan apa-apa, jadi sangat sekali semprot langsung rasa khasiatnya. Niki sangat membantu. Dewantari Niki sangat berkhasiat untuk menjaga kesehatan, khususnya Niki suasana hujan karena banyak yang tapi kita masuk istilah Balinya nih kan nak masuk angin kan aja masuk angin. Baik Pak Dek, Niki bincang-bincang santai kita hari ini. Niki ada beberapa netizen yang menanyakan kenten gimana kalau caranya kita menjadikan diri kita suputra karena seperti Pak Dek bilang kan kita tidak mungkin bisa merubah cermin kan. Iya. Kengken kita berkaca seperti itulah hasilnya. Jadi kita belajar merubah diri kita sendiri. Betul. Supaya bisa menjadi anak yang baik, berbakti sama orang tua, bermanfaat. Yang pertama bermanfaat bagi diri kita dulu, lingkungan dan astungkara bisa bermanfaat bagi negeri kita tercinta. Nah jadi makin lunas karena menurut Pak Dek nih tipsnya supaya kita bisa menjadikan diri kita sebagai anak yang suputra kenten. Terus Pak Dek. Iya. Berarti kita ini belum suputra. Ya mungkin kan perilaku kita selama ini mungkin kita merasa sudah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik padahal mungkin menurut persepsi orang lain bisa jadi orang lain ini maksudnya kita di lingkungan kecil lah dulu. Tiang mungkin sudah merasa baik sekali sama orang tua, sama kakak, sama adik, tapi mereka belum tentu berpersepsi seperti Niko kan ya. Bisa jadi seperti itu karena persepsi setiap orang, harapan setiap orang kan juga berbeda-beda Niko. Kita selalu ingin orang lain persis seperti apa yang kita mau, tapi maksud titiang niki apa ada pedoman lah bagaimana menjadikan diri kita itu supaya bisa menjadi anak yang suputra, lawannya kuputra nih kan. Dan ini bagus pertanyaannya, bukan menjadikan anak yang suputra,
tetapi menjadikan diri kita suputra. Diri kita Ini pertanyaan yang bagus ini. Nggih. Kita tidak bisa merubah orang, Nggih. kita tidak bisa merubah anak, kita tidak bisa menjadikan anak suputra. Nggih. Ya, kita ngomong suputra dulu. Suputra Nggih. adalah anak yang baik kan. Ya nggih. Baik artinya dia itu bisa hidupnya bisa bermanfaat bagi keluarga, Iya. bisa membahagiakan orang tua, Mm-mm. bisa rukun dengan saudara-saudara, Nggih. bisa berbakti dengan leluhur dan sang yang widi. Nggih. Kalau itu sudah dia jadikan pedoman atau yang dilakukan, itu yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan pasti tercapai. Itu karena hanya anak-anak yang berbakti, hormat kepada orang tua, Mm-mm. bisa hidup rukun dengan saudara-saudaranya, bisa mengikuti aturan-aturan dari catur guru, Nggih. dia pasti adalah contoh anak yang suputra. Mm-mm. Nggih. Gitu. Nggih. 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 Nah, sementara ini kan kita jadi orang tua, Nggih. ya. Kita ingin anak kita suputra. Ya. Nah, kita melakukan yang terbaik, ya misalnya memarahi dia. Memarahi ini kan sebenarnya orang tua memarahi kan wujud kasih sayangnya. Wujud kasih sayang. karena ingin Wujud menjadikan kasih sayang menurut orang tua. menurut orang tua ini kabut menurut itu yang dari saya menurut orang tua ini yang biasanya ada kata harusnya kene gitu. Harus balik ya, Nika. Seharusnya seperti Nggih. ini gitu ya. Oke. Anak-anak tidak akan mendengarkan omongan orang tuanya. Nggih. Karena dia sudah bosan. Dari kecil sudah dapat omongan-omongan saja. Nggih, nggih, nggih. Ya, anak tidak akan mencontoh, tidak akan mengikuti ucapan, kemarahan dari orang tua. Tetapi yang dia akan ikuti adalah perilaku kita. Nggih. Contoh berarti nggih. Ya, contoh. Nggih, apa contohnya? Itu yang dia ikuti Perilaku, Nggih, perilaku. perilaku ya. Bagaimanapun perilaku orang tua, Iya. itu yang dilihat dan dianggap kebenaran. Betul, betul. Dianggap Nggih, kebenaran. nggih, nggih. Coba lihat di masyarakat. Iya. Orang tua yang selalu bertengkar, seorang suami yang selalu bertengkar dengan istrinya, Heeh. si anak melihat, Heeh. oh nanti saya punya pasangan akan seperti itu. Dia anggap benar itu, padahal itu bukan kebenaran. Jadi seperti role model dasarnya. Ah. Seperti role model ya. Coba lihat, seorang ibu yang selalu bicaranya apa namanya tuh kemik bahasa Indonesianya apa? Cerewet. Cerewet, Cerewet. anaknya pasti seperti itu. Ya, ya, ya. Itu. Ya, 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 ya. Bapak yang selalu mendikte istrinya, yang selalu menampar istrinya, dianggap kebenaran, dia juga akan melakukan hal yang sama. KDRT ya dasarnya. Ya, Jadi sebenarnya kalau ada makin kan banyak kasus nih Pak Dek, Ya. nggih. Banyak terjadi KDRT dalam keluarga yang dampaknya akhirnya berdampak pada perpisahan dalam Ya. rumah tangga ini karena anak waktu dia kecil sering melihat hal-hal seperti ini ke orang tuanya mungkin salah satunya bapak atau Betul. ibunya melakukan KDRT kan betul, nggih. betul, Hmm. betul, betul. Jadi memang sulit menjadi orang tua nggih. Ya, makanya bagi kita yang ngobrol saat ini, Iya, nggih. bagi pemirsa The Mm-mm. Trust Me Channel Nggih, yang nggih. mendengarkan ini, ayo kita potong. Nggih, nggih. Ayo kita potong generasi yang tidak mengenakkan bagi kita, yang tidak mengenakkan bagi anak-anak kita. Mm-mm. Mari kita belajar. Nggih, nggih. Nah, orang tua kita juga tidak salah. Nggih, Kakek nenek kita juga tidak salah. nggih. Karena apa? Karena sebelum mereka menikah, Ya, mereka belum pernah mendapat kursus atau mengikuti kursus, betul. ya, 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 ya. mengikuti kuliah menjadi orang tua yang bijaksana, Nggih. menjadi ibu yang baik, menjadi Ya, ayah yang bijaksana, itu belum pernah. Mm-mm. Setiap orang tua punya role tersendiri, Betul, betul. ya. Bahkan si orang tua sendiri ini menganggap dirinya salah. Ya, Coba tuh lihat anaknya Pak Putu. Oh, nggih, nggih. kok dia mau nurut sama orang tuanya? Nggih. Anakku kan nggak bisa nurut. Nah, ya. Sering kali juga orang tua nih kan membandingkan anaknya tuh anaknya Nah, itu. ini om ini kok gini, Itu. kamu kenapa begini gitu. Ya. Kalau Ya. anak itu bisa ngomong, itu kan bukan ayahku, itu kan Atau yang dibalik. bikin saya Nggih, siapa? nggih, nggih, ya nggih. siapa yang bikin anaknya pasti seperti itu. Ya, ya. Dan apa namanya gen-gen itu tidak bisa dipotong sebegitu saja. Nggih,
Coba misalnya kita punya 3 anak. Nggih. Anak 1, anak 2, anak 3. Heeh. Itu di antara anak ini pasti ada yang dominan ke ibu, Betul. ada dominan ke ayah. Nggih, betul betul. Nah, Betul. tuh anakmu. Ini antara bapak dan ibu ini sudah saling bertengkar. Tuh anakmu, ajarin anakmu. Heeh. Emangnya aku aja yang bikin. Sering kali gitu nggih. Dan ketahuilah, di antara sekian anak, Heeh. misalnya ada satu anak yang memang susah diurus oleh ayahnya. Heeh. Ada satu anak yang susah diurus oleh ibunya. Iya. Kenapa seperti itu? Iya. Hukum alam mengatakan, anak yang mana yang susah kita ngurus, itulah dominan kita. Anak yang lebih gampang ngurus, itulah pasangan kita. Oke, enten ya? Ya, Tiang kira yang lebih yang apa namanya yang gampang kita ngurus itu dominan kita. Bukan. Oh, bukan kebalikan karena ngurus berarti diri nggih. kita yang susah. Terus sebenarnya ngurus diri Ngurus kita diri yang susah. lebih susah nggih Ya. daripada ngurus orang lain. Dan ini memang kenyataan Ada seperti itu. itu nggih. Ya, ya, ya. Menarik Niki, menarik. Ternyata lebih susah mengurus diri kita sendiri gitu. Ya, nah Ya, ya, maka kita ini sudah jadi orang tua. Nggih. Ya, janganlah menjadi anak suputra lagi. Iya, Ayo kita menjadi orang tua yang bijak. iya, Hanya orang tua yang bijak bisa menghasilkan anak suputra. iya. Nah, gitu sekarang. Nggih, nggih, nggih. Bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana? Mm-mm. Kita harus tahu, leluhur kita mengajarkan bahwa 0 sampai 5 tahun, anak itu bagaikan raja dan ratu Hmm, yang harus kita layani. hmm, hmm. Karena kalau 0-5 tahun dia mendapat pelayanan, di dalam bawah sadarnya, oh saya dilayani. Dia punya niat, saya akan melayani. Itu. Saya akan melayani dengan baik siapa yang Melayani dengan saya. penuh kasih sayang. Kalau Ya. orang tuanya selalu memberi perhatian, Ya. kasih sayang, apa kata-katanya lembut. Betul. Nah, Nika berarti anak itu astungkara ke depannya akan seperti Nika kan ya? Banyak yang salah, Nggih. menyayangi dan memanjakan. Nah, Niki yang perlu dibedakan Niki Nah, Pak Dek. Gimana kalau membedakan sayang dan memanjakan, manja nggih? keinginannya dipenuhi. Mm. Kalau yang menyayangi, kebutuhannya yang dipenuhi. Niki membedakan antara apa kita tahu bahwa apa yang dibutuhkan sama anak itu seperti Kita apa? tahu, setiap anak melihat gini dia mau, melihat gini dia mau, melihat, tapi tidak dibutuhkan. Kita orang tua kan tahu apa yang dia butuhkan kapan. Ya, Itu. ya. Ini orang tua yang bijak. Orang tua bijak adalah akan memberikan apa yang betul-betul Betul. dibutuhkan oleh anak. Jadi Ya. seringkali kan Beniki kalau kita biasanya anak-anak sekarang trennya kalau Sabtu, Minggu atau liburan kan family time istilahnya gitu ada ya. family time aja anak main nanti ke mall ada mainan entah cewek cowok yang cewek umumnya kan boneka Ya. yang cowok mobil. Nah, Ya. biasanya kan meceng nih kah Ya. diambil lalu nggak boleh lepas kalau dilepas nangis pasti Ya. nangis ke ngamuk. Ya. Nah Nika berarti padahal mereka mainannya sudah Betul. mungkin ya satu box besar sudah Nika. Sebagai orang tua, dari rumah kita harus bisa. Kamu mau beli apa? Ini kamu punya stok uang sekian. Ya. Nanti kalau kamu mau belanja, ini stok uangnya, lihat harga-harganya berapa. Oh, diperkenalkan dia Diperkenalkan tentang dia. harganya ini Ya. mahal, ini murah, ini Ya. kamu perlukan. Jadi nggak selalu setiap ambil belikan. Jangan. Ya, oh itu nggak Misalnya dia beli barang, ini seperti cucu dia, Iya. barangnya 1 juta. Oh ini barangnya 1 juta, kamu ini uangnya banyak. Oke, aku nabung. boleh. Oh Pak, sudah 700, lagi 300. Jadi dia punya motivasi. Ah. Kalau ketika dia ingin, Hmm. dia mempersiapkan diri bagaimana. Betul. Oh, itu mendidik juga, nggih, Betul, mendidik. betul. Nggih. Jangan awal-awal mau gini sudah, mau gini sudah. Mau ini belikan, itu Ya, belikan itu tidak ya, mendidik karakter, nggih. Anak yang dimanja Nggih. tidak akan jadi apa-apa. Nggih. Itu sebagian besar anak yang dimanja tidak akan jadi apa-apa. Berarti dari umur 0 sampai 5 tahun itu sudah kita ajarkan seperti Ya, itu, Pak Dek, nggih? seperti itu. Kemudian 6 sampai 12 tahun, nah di sini kita harus ketat memberikan aturan-aturan, Nggih. ya. Heeh. Bahkan boleh dihukum. 6 sampai 12 6 boleh sampai dihukum. 12 tahun boleh dihukum. Nggih. Hukumannya seperti napi nih, Kak. Ya, misalnya tidak, kalau kamu tidak melakukan kegiatanmu, misalnya membersihkan kamar, ya kamu tidak akan dapat uang sekolah. Kamu dulu kan punya cita-cita begini, ini uangnya sudah ada, kalau kamu tidak seperti itu lagi ya kita tarik.
Ya, ya. Gitu. Berarti sudah boleh memberikan hukuman, ya artinya Boleh. sanksi maksudnya, Ya, sanksi ya, bukan Karena hukuman, ini kita sanksi. harus ketat. Pendisiplinan berarti boleh. Disiplin. Ya, pendisiplinan ya. Disiplin. Ya, ya, ya. Makanya marah itu bukan marah asli, tetapi biar disiplin. Ya. Seperti waktu pramuka kan, Ya, ya. kita kehilangan apa kan bisa di hitungan 3, kalau tidak ketemu ya ditinggal. Ya. Ada hukuman nengkleng di Ya, depan. Itu kan. ya. Itu Pendisiplinan. agar tidak berlanjut berikutnya. Ya, telat bangun dihukum. Iya, Lari iya. keliling. Jadi Iya. ini jadi hukuman sebenarnya penting juga nih Pak Deng ya. Sekali. Penting ya Penting untuk sekali. pendisiplinan Iya. supaya anak tahu apa yang boleh, Iya. apa yang tidak. Gitu. Nggih, 6 sampai 12. Nah, Oke. juga karena apa yang dia dapatkan di sini, Iya. itu juga akan menentukan masa depannya. Kalau dia 6 sampai 12 betul-betul disiplin, nanti ke depannya kita bisa melepas kok. Aman ada Aman. ya. Aman. Dia sudah tahu mana benar, mana salah, rule-nya dia sudah tahu. Aman kita. Khususnya kan masalah bangun pagi sih kalau anak-anak sekarang itu yang lihat. Ya, tapi anak-anak kalau memang sekolah dia bangun pagi. Kalau tidak bangun pagi pasti libur. Iya, iya, iya. Masalahnya orang tua begitu anaknya libur disuruh bangun pagi. Jadi memang mesti Kasihlah mereka. kasih me time istilahnya lagi anak-anak iya, sekarang iya, ini iya, banyak iya, sekali iya. istilahnya ada yang belajar dari mahasiswa-mahasiswa itu istilah-istilah banyak istilah yang apa ya ini oh gini Dan harus ngikutin. kemarin ini kebetulan ada anak sudah dia kelas 5 itu main gini aja terus. Main game. Main game aja. Setelah yang interogasi ternyata dia lebih banyak punya teman di sosial media. Dan dia merasa lebih nyaman di sana. Iya, iya. Di kelas dia punya 3 katanya. Oh, iya, Di sosial media. Ada di Belgia teman. Ada di UK gitu dia ngomong. Di Jepang. Sekarang dia belajar bahasa Jepang karena sering main game Jepang. Nah itu anak-anak kita sekarang kebanyakan larut di sana. Ya, di dunia maya mungkin. Ya. Padahal di dunia nyata mereka sedikit berinteraksi, di dunia maya merasa juga, nyaman. Betul, di sini juga peran orang tua. Nggih. Apakah kita melarang? Tidak, karena pemerintah belum. Kalau di luar Iya. negeri sudah ada yang melarang. Iya, ya. Kita atur waktunya. Ya. Pagi berapa Berapa menit, jam boleh berapa main, jam, ya. siang berapa jam harus diatur. Antara main, antara belajar, antara keluarga. Gitu. Karena ada anak yang terus main disuapin makan, terus main di jam makan orang tuanya datang disuapin, dia tetap main. Nah ini yang bahaya. Ya. Tidak akan jadi apa-apa. Dia hanya akan duduk di kamar memainkan ini karena di sini ada kebahagiaan yang dia tidak perlu cari kemana-mana, tidak perlu berusaha, hanya dengan klik-klik scroll ini dia mendapatkan kebahagiaan. Karena tujuan hidup kan bahagia. Betul. Kalau di sana dia menemukan bahagia, buat apa lagi? Iya, betul. Makanya 4 kali, 5 kali orang tuanya memanggil, tidak kedengaran. Karena dia asik. Fokus nih. Ya. Fokus dia main. Nah, niki ya generasi ke depan nih memang harus hati-hati sekali. Jadi kemampuan teknologi satu sisi bagus, Ya. tapi di sisi lain juga ada dampak yang harus kita pikirkan, khususnya dari sisi bagaimana berinteraksi dengan orang tua, keluarga, dan lingkungan. Gitu, Pak Deng. Betul. Nah, berarti lanjut malih yang tadi, berarti 6 sampai 12 Nah, kemudian kita setelah 12 itu bukan anak lagi. ampun remaja. Ya, itu titipan itu. Tidak boleh bilang anak lagi, tidak boleh bilang kecil lagi dia. Kamu udah hebat. Nah, di sini kita sudah memang berteman. Sebagai teman. Misalnya kita mau bangun rumah baru misalnya, kamar, ini kamarmu. Kamu mau apa di dalamnya? Perlengkapan apa yang kamu butuhkan? Warna temboknya bagaimana? Pencahayaannya, dia itu sudah punya interest sendiri, artinya preferensinya. Banyak orang tua yang bikin warna kamar sesuai dengan keinginannya, dikasih anak nggak mau. Ini udah terjadi nih. Maka ikutkan anak dalam diskusi keluarga. Dan anggap dia penting. Karena anak-anak itu kalau sudah 12 ke atas itu harus dianggap penting. Dan di sini egonya mereka tinggi sekali. Aku udah bisa, aku udah mampu. Nah, di sini orang tua harus mendekati. Walaupun anak mau melarikan diri, kita sempatkan untuk mendekati, yang mengelus-elus. Kita yang melakukan pendekatan ke anak. Ya, karena dia lari. Oh, gitu. Ya, dia di kamar, nggak mau ketemu. Karena takut sama ibunya pasti dimarahin, sama bapaknya pasti dimarahin. Diam aja di kamar. Tapi kita harus ke dalam. Kita yang cari ke kamar? Ya, mendekati dia.
seperti itu. Ya, nah inilah orang Bali, leluhur-leluhur Bali mendidik anak. Ya, ya, Ya. ya, ya. Kemudian kalau memang sudah itu nanti dia terus merasa bangga dan kita motivasi, dia jadi orang hebat. Jadi prestasinya muncul Karena seperti ya. orang tua yang sebelum kita itu jarang sekali memberi apresiasi kepada anak. Coba lihat ketika raportan. Orang tua buka raport 9 9 bagus, 8 bagus, 5. Nah, Kok 5 ini? itu yang fokusnya. Dia lihat yang jeleknya, tapi prestasi-prestasi yang lain tidak. Ya, ya, ya. Ya. Cara yang baik adalah apapun nilainya, kamu Jempol. hebat. Kamu hebat. Ya, Kalau ya. Bapak nggak segini dulu. Walaupun bisa kita lebih tinggi dari dia, Ya. bilang aja seperti itu. Hmm. Karena anak-anak hanya pingin perhatian dan pujian dari orang tua. Dan Ya. itu yang banyak tidak dilakukan oleh orang tua. Ya. Orang tua selalu menganggap anaknya kecil, selalu menganggap anaknya bodoh. Gitu. Kemarin dia ketemu seseorang yang Ya. baru 28 tahun, itu orangnya hebat. Ya. Dari SMP dapat beasiswa, Hah? tapi bapaknya tidak pernah mengakui dia pintar. Beasiswa dari kecil Ya. tidak diakui pintar. Tidak diakui. Apa itu kamu? Terus dilecehkan. Hmm. Sehingga dia punya kayak dendam lah. Ya, ya, Oke, ya. kalau begitu aku bisa. Aku bisa tanpa bapak. Oh, sampai seperti itu? Iya. SMP kan masan-masan gini tuh, AP itu dia nggak dikasih oleh orang tuanya. Ah, Dia itu sampai ikut gini apa namanya, warong itu apa namanya? tapi lomba. Mau ngelawang. Oh, ngelawang. Itu pun wapis yo. Hmm. Ya, ya, ya. Man yupis kena Jadi setiap hari raya Galungan, Ya. Kuningan ikut yang lawang. man yupis 650 tuh yang beli AP. Oh. Cerdas gimana? Hmm. Begitu sambil kuliah ya. Ya, Sambil ya, kuliah ya. di perhotelan, Ya. ngalih pipis, nggak di restoran. Heeh. Tamat ya, nggak kopi shop. Oh, berarti pinter anaknya. Punya Pinter, memang punya jiwa entrepreneur berarti. Ya, Iya, ya. iya, iya, iya. Ya. Terus Begitu gue down kini belajar digital marketing ya. waktu COVID nih Kak. Oh, Ah, jadi terakhir ya 45 juta ya dari marketing. hebat ya. Oh. Sing masih penghargaan dari orang tua. Oh. Terus berarti kecewa. Sebenarnya Ya, sangat kecewa. ada rasa gitu. Rasa kecewa. Ada rasa gitu. Ya, ya, ya. Nah, Ya. makanya kita sebagai orang tua, mari kita menjadi orang tua yang bijaksana Ya. dengan memberikan penghargaan Ah, dan perhatian penuh kepada anak-anak kita. Ya. Kemana lagi dia belajar? Betul, betul, Itu betul. orang tua pisagawa ya sing lah, sing diterima gitu. Iya, 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 iya. Ya. Itu. Ini ke hal-hal yang kelihatannya kecil ya Pak Kecil. Dek, tapi sebagai orang tua kadang-kadang melupakan karena mungkin mereka sibuk dengan Ya, banyak pekerjaannya atau Ya. bisnisnya, tugas kantor dan sebagainya, lupa memberi apresiasi. Bapak umumnya mungkin ya, demikian. Tapi ibu-ibu mungkin yang lihat sedikit bedanya mungkin dengan cerita yang Pak Dek sampaikan. Nike anaknya prestasi sedikit, ya artinya raportnya bagus gitu. Di sosmed nih sampai diupload nih ceritanya, belum lagi di arisan nih ceritanya enggak tahu apa cerita langsung ke anaknya diberi apresiasi atau cuman itu diupload di medsos ya show up di media. Dan itu ya, yang yakin palsu itu. Karena ada seorang suami yang ngaku di rumahnya si istri enggak peduli apa. Tetapi orang-orang medsos mengatakan dia hebat itu. Palsu itu. Aku tanya sih ke dia ya nasi gitu ya. Niki kasus nih. Mungkin tidak semua seperti itu ya pemirsa. Ya, tapi mudah-mudahan dari kasus itu kita belajar nih, bagaimana mengapresiasi anak. Ya, itu berbuat yang terbaik dalam keluarga, ya, mengapresiasi sekecil suami. apapun yang dia maju. Itu cara kita mendorong kan? Ya. Tut Wuri Handayani ngursus di depan berikan contoh dengan perilaku dong ngomong. Karena omong lagu bejelek. Ya. Dan kadang-kadang orang juga enggak terlalu senang mendengar orang banyak ngomong mungkin. Munyi ke gelanga. Ada istilah kintan ada loh tuh nika 10 1. Ngomongnya 10 perbuatannya 1 juga dipanggil loh tuh. Enak-enak di masyarakat ini. Ya, tapi lebih baik kita berbuat, melakukan sehingga
ya lebih ada yang apa ya menjadi gugon tuon gitu kan kalau bahasa dulunya gitu. Jadi Iya. perilaku kita dijadikan dilihat apa yang dilakukan ada bukti nyata. Nah, mungkin Nika ada bukti nyata. Dan banyak sekali orang tua yang menginginkan anaknya tidak main HP. Mungkin ya. Ya. Sebenarnya Tetapi dia ngorin kan, tapi dia main HP gitu. Niki. Mama kok gitu? Mama kan kerja gitu, mama nih. Heeh. Iya gitu sih. Krisna kan main gitu ya. Kerja main kan sama masih ya. Kok main HP? Krisna kan main. Mama kan kerja gitu. Sama-sama main HP. Terus dia kumpul di keluarga, sambil pegang HP. Dan ada ngorto padahal deket sampingnya. Itu memang fenomena yang banyak terjadi mungkin gitu. Lebih asik kita dengan dunia maya ngorto ini dengan orang lain padahal di sebelah kita ada orang gitu. Gimana ya caranya mengurangi ini Kak Dek? Tetap di sini peran kepala keluarga. Harus mengatur. Ya, jam berapa boleh ya. Berapa jam kemudian apa situ? Kapan harus interaksi langsung? Iya. Kepala keluarga maksudnya suami tapi dua-duanya. Necen ya ini kepala keluarga kan bisa istri di kepala keluarga, bisa suami di kepala keluarga. Ya jangan suami aja jadi kepala keluarga, anak bisa neluh jadi kepala keluarga. Tergantung masih kelahiran kan. Bisa neluh jadi kelahiran ratu, ya memimpin. Oh gitu. Ini pengono kawan, ya membantu gitu. Nah, harus gini, harus tahu. Harus tahu. Bukan karena nyentana ya kalau di Bali pada. Siapa saja boleh memimpin, tergantung disepakati. Tergantung disepakati. Sepakatan, yang penting ada aturan main, istilahnya nih aturan main dalam dan keluarga. bisa diatur, misalnya urusan dapur, urusan keuangan tuh kamu jadi pemimpin. Kalau aku urusan kerja ini, mencari gini, aku yang pemimpin. Ketika urusan dapur ya, yang ini diam. Ketika urusan perkebunan misalnya, ini jangan turut campur gitu. Ini kan masalahnya banyak yang dia mencampuri urusan suami gitu. Suami mencampuri urusan istri itu nggak benar juga. Karena kan kemarin kita sudah bahas apa hak dan kewajiban suami, apa hak kewajiban istri itu harus. Masih cak makan cangkat urus. Tuh berarti masalah kecil ada dunia. Dan kuat masih otaknya. Dan kadang kalau orang berkebun atau sedang masak, banyak komentar kuang gini, kuang gitu, malas sedihnya kan padanya. Biasa itu hal-hal kecil, mau masak kan, mau kayak gimana didian gitu. Betul. Atau sedang nak berkebun, suami berkebun ini pindahin sini, ikut lagi mengatur, mau didian cuma. Contoh yang paling nyata, suami itu nyetir, istri numpang. Ini istri. Padahal di posisi sana suami yang tahu, si supir yang tahu. Jangan awas tabrakan sana. Jangan, kan itu urusan suami. Kalau kita diminta gimana di sana kelihatan baru ngomong gitu. Ya numpang ya siap. Dong ngomunyi. Jangan banyak komentar. Stop, awas. Gas lu ini. Gas, boyong ini. Apa tuh, awas gitu. Aduh, sirap tuh raga tuh. Panik supirnya Pak. Dan banyak laki-laki yang begitu dibegitukan, dia stop mobilnya di tengah jalan, dia turun. Ini kasus ada ini gitu. Makanya ketika istri numpang sama suami, dia mulagaw. Kita mulagaw, udah datang urus semua gitu. Sama juga ketika istri memasak dicampuri kuang, ya kan tersinggung kan? Makanya yang mulai sekarang yang dengarkan tuh Transmi Channel, mulai sekarang para istri ketika suaminya nyetir jangan turut campur, tidur saja. Yakin bahwa sampai dengan selamat. Suami semungkin kalau menabrakkan mobilnya, itu semungkin akan mencelakakan istri dan anak. Nah, mungkin percaya gitu penuh. Iya betul. Niki berubah hal-hal kecil ya awalnya ya Pak Deng. Kelihatannya sepele saja nih. Tapi semua orang-orang cerai itu karena hal-hal kecil. Hal yang sangat kecil. Misalnya singnya ngitung ubat legu, singnya nutup pintu nak tuh gede dah dia jaga. Disuruh ngantar, seringnya sih disuruh ngantar, nggak mau Ika sih biasanya. Umumnya kan biasanya kalau ibu-ibu ini kan yang versinya, versi yang ibu-ibu kan pasti versi ibu-ibu. Disuruh nemani kemana, ada mau jalannya sendiri bisa. Makanya sekarang sih itu rago yang mulu ingat rago dari suami, kemudian joreken istri jawabnya satu, ya.
Istri gitu kemudian jorin ke suami jawab nih. Iya. Gitu. Jangan banyak diskusi. Dia ngomong apa? Ah, Dan sekarang ujang sih kemau pernah ah. apa ben katakan biar nakal kemau ya saya berpikir ya tengah lorin utogin jasingnya. Sederhana seperti itu? Sederhana. Sederhana ya, sederhana. Ya, ya, ya. Berarti sebenarnya konflik di dalam keluarga itu salah satunya karena Tidak. karena kita tidak menyadari hal yang sederhana, tapi kita buat rumit. Iya, dia tidak menyadari, suami tidak menyadari bahwa dirinya suami. Istri tidak menyadari dirinya istri. Di mana suami istrinya harus saling isi mengisi itu sing WhatsApp ya mungkin. Yang tidak sebelum nantian kan aku akan mendampingimu. Apa yang Bali itu mau metis panas. Metis panas. Suka duka lah. Suka duka suka duka lah, suka duka apapun. Nah, kembali Niki ke anak yang suputra atau anak atau menjadikan, kan kita bukan menjadikan anak suputra, menjadikan diri kita suputra. Nika. Kalau kita ingin jadi suputra seperti di awal penjelasan suputra adalah menghormati orang tua. Ya, rukun dengan saudara-saudara. Ya. Melakukan apa yang menjadi hak kewajiban kita di rumah tangga, di banjar, di desa. Itu karena mencakup seluruhnya. Iya. Khususnya kita sebagai orang Bali, walaupun bukan orang Bali kan semua punya hak kewajiban. Apa dan terhita karano tuh. Ya. Pertama kita bisa harmonis dengan manusia. Manusia siapa? Manusia yang ada di pekarangan kita saja dulu. Do jojo. Yen bora go harmonis di pekarangan kita. Tetanggaan pun ya. Teman sana di tuh itu. Yo ngorto bin kalian. Itu. Ya. Bondo harmonis saja semua manusia. Binatang-binatangnya ada kulo, ada siap, ada men. Ya. Bang masih yang ide nang apa? Ya, karena rago ngidang ngalih ledaran. Bang yang ide. Ya, bisa belanja ke. Pasien sampai ngemaling ya gitu. Betul ya. Kadang ada binatang kan suka mencuri. Kadang ada juga apa dek? Mencuri karena sing bang. Dikasih makan juga ada juga yang memang karakter juga mungkin ada beberapa. Karena seduk itu terus. Iya. Harmonis kemudian dengan harmonis dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di pekarangan kita saja. Ada anggrek patut siaman, ada duren, ken juga patut. Harus rungu juga dengan lingkungan kan Kentan Pak Deng ya. Jadi kalau bagaimana bisa harmonis kalau tidak suka melihat, kita tahu tanaman kurang air. Kalau kita mau keluar nih kita melihat lingkungan. Kalau di kamar saja nggak bisa pasti. Nah, itu di rumah. Kemudian di Bebanjaran. Apa ya kegiatan-kegiatan itu? Raga harus mengikuti. Nanya. Apa ya anu kan guru wisesa raga di Banjar di desa tuh ikutin gendong ngomong apa? Orang kerja. Ya, niki kayak niki kau pesan ki. Mungkin muspo kan ya, mungkin mau pamit, jak mau pamit kita do datang bin urusan. Karena beraganya dari pengurus gitu. Ya. Dan melaksanakan kewajiban di Banjar, artinya maksud yang memiliki kalau orang kerja ya ikut kita kerja. Karena ada juga sebagian berapa sih? Nah, itu salah satu orang yang tidak suputra gitu. Itu. Nah, sibuk makanya nyangklak di bucu. Ada gitu. Tapi harusnya sebaiknya kita kalau ngayah napi bentan karya ikut kerja, nanti pas sudah selesai diam kita sama-sama kan kita becek nggih. Kalau itu yang kita sudah lakukan, hidup kita jadi bermanfaat bagi diri kita. Bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi Bali, bagi Indonesia. Inilah anak yang suputra. Besek kan ada anak suputra di dalam keluarga itu. 7 leluhur kita terselamatkan, 7 keturunan kita terselamatkan. 7? Ya. Kenapa 7 Pak Dek? Gimana ceritanya? Itu aja kok nih. Selat Segaro Pitu gitu. Soalnya kita percayaan angka 7 nih kan ya? Coba misalnya orang-orang yang sudah berjasa ya. Dan yang nirartel. Pidana kan itu Bo. Kalau nuna orang tiang warih ide, nyana hormat. Itu. Nyen ben orang tokoh ne anu Soekarno. Dia sebagai proklamator. Nyen orang ya. Kan kecucun tiang cucunnya Soekarno. Oh, kiri.
Nggih, kayak di Bali mungkin Pak Ngurah Rai itu ngeten Iya, pejuang. Ngurah Rai Nggih, jag aman nggih, karena nggih. dia punya jasa. Itu Iya. artinya Itu Suputra. Suputra nikah seperti nikah, itu Ya, contoh real nggak yang ya. kita lihat bahwa Gitu masih yang sebaliknya yang Kuputra, nggih, nggih, yang tadi anak yang buruk, jag keturun-turun ni kena buruk. yakti. Tanya lain ramah itu. Beh, tuh bener. Mula jak ngemaling kan ya lain pidan tuh gitu. Yakti, 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 yakti. Makanya kan ada karma pribadi, Heeh. karma keluarga, Mm. karma leluhur. Nggih, nggih, Ini nggih. maksudnya leluhur Ya, ya, ya. pidan-pidan. Berarti memang penting sekali kita, nah mungkin mumpung kita masih hidup tuh kita Pak Dek, nggih. Kita bagaimana mengajari diri kita supaya bisa menjadi seorang anak lah. Kita kan juga anak Ya, lah. betul. Menjadi betul. manusia yang Betul, manusia yang suputra betul, lah. betul. Sukara bisa seperti itu dan tidak ada waktu terlambat untuk belajar Nggak nih ada, tapi nggak walaupun umur segini masih Ya nih beragam mumpung rago ingat. nu ingat dan Ya, masih hidup nih ingat. kan. Ya, nu masih hidup. Nggih. Ya pidan ket sing nguang orang tua. Ya. Jani rago. Ya. Tepuk kan dah sekian panak. Gitu bapak ku ajak kak. Nggih, nggih, nggih. Nyen rago ke gitu ke balas dendam. Karena kalau balas dendamnya penting ya. Nggih, nggih. Setiap anak pasti ingin balas dendam. Oh, gitu Kalau nggih. orang tuanya berbuat baik, dia balas dendamnya baik-baik gitu. Iya, 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 iya. Kalau orang tuanya jelek, dia balas dendamnya jelek juga gitu. Oh, Orang seperti tua itu. jadi contoh. Contoh ya, Gitu. contoh tentu harapannya kan contoh yang baik. Ya. Mudah-mudahan ya yang jadi pemirsa mudah-mudahan yang mendengarkan niki belum terlambat niki kata kuncinya tadi Tidak belum terlambat Tidak untuk kita berbenah Ya, diri ya. mumpung kita masih hidup. Niki makanya mungkin Dumun enten cerita atau istilah belajar seumur hidup tuh enten. Jadi Ya. belajarnya bukan hanya ilmu pengetahuan Betul. tapi juga belajar tentang ilmu kehidupan Nah. supaya kita bisa menjadi lebih baik. ya kan? Inilah masyarakat, inilah keluarga, masyarakat inilah universitas yang betul-betul asli. Yang itu kan aja muntugin melajah bupatuh Nggih. kemampuannya kan Nggih. tamat SMA dini di masyarakat ada Nggih. nak sing masuk, Nggih. ada nak SD, ada Ya, nak ya. profesor menggenap pedini Nggih. dini raga ngajar. Ya, ya, ya. Makanya banyak orang-orang yang pintar di kampus belum tentu diterima di masyarakat. Iya, betul, Nak betul. jak aku saja ya. Onyang di pale tepuk blog. Ya, oknum sih juga. Pak. Iya, oknum juga, ya. Oknum Ya. dan sami begitu banyak juga ini ke para guru besar khususnya kalau kita tertinggi di universitas kan guru besar. Banyak juga yang mau turun ke Nah, masyarakat. itu yang bagus. Yang benar. bagus nih Kak, Itu artinya contoh Suputra. Suputra nih Kak, sudah bagus akademik tapi bisa juga bersosialisasi di lingkungannya diterima. Biar profesor patut bareng nganya sama jahitan gitu. Mau banyak yang begitu atau yang tapi sana yang bapaknya patut mebat ikut juga Itu yang ada. benar. Tapi ada juga yang seperti Pak Dek bilang Iya. tadi ada karena merasa sangat pintar. Pokoknya kembali ke karakteristik individunya yang Ya, barangkali nah, ini. di sekolah, di kampus kita belajar tentang Nggih, intelektual. nggih, nggih. Di sini kita belajar tentang Nggih, nggih. sosial. Nggih. Makanya kan ada apa itu IQ, SQ, EQ Nggih. gitu kan. Nggih, nggih. Ada apa? Kalau IQ itu apa? IQ intelektual. Intelektual. Yes. Ada spiritual Ada questions. spiritual, Yes. ada sosial. Nggih. Nah, itu Ada emosional, Ah. emotional questions. menjaga emosi, Nggih. pasti cak meledak-ledak kira Ya, gitu. Niko. Nah, itulah. Menyeimbangkan Niko yang sulit Ya. kan bagaimana menyeimbangkan kemampuan intelektual, spiritual, emosional dan spiritualnya juga. Makanya seperti bilang tadi itu terus belajar. Niko pun terus belajar Belajar. seumur hidup karena Ya. kalau di akademik mungkin sebenarnya kita sebenarnya makin ampun sih digabungkan Nika tapi kan agak sulit sih tergantung kembali pun Nika di Ya, individunya ya. sudah dimasukkan unsur-unsur kecerdasan yang lain gitu. Tapi Nika kan kembali bagaimana kemampuan seorang anak Nika yang pikir karakteristik bagaimana dibesarkan di keluarga seperti yang Pak Dek bilang tadi Nika gimana di contoh yang dia terima di keluarganya nih yang betul-betul memang harus yang yakini nih Ya. kenapa kok setiap anak berbeda kayak gitu Hmm. padahal kalau kita kasih kurikulum kan sama nih Ya, kurikulumnya ya. sama padahal sudah dijaring juga melalui Ya. proses penjaringan Ya. tapi kenapa kok kemampuannya berbeda-beda tapi karena karakteristik individu kan Nika mempengaruhi tapi Niki kembali kenapa berbeda di samping genetisnya Nika ya bagaimana contoh-contoh yang dilihat dari orang tua ternyata memang sulit menjadi orang tua. Ya. Beri contoh gitu. Pelajaran pertama itu. Ya. Itu pekerjaan yang paling sulit nak menjadi orang tua memang. Ya.
Makanya kenapa? Karena orang tua kembali seperti tadi, orang tua Ya, karena dia membuat anak, ya, dia tahu anaknya itu dari nol sampai perjalanan hidupnya ini, ya, ya, ya. dia selalu menganggap anaknya lebih bodoh. Sing nawang Ya. apa tuh ya sing nawang apa. Padahal prestasinya luar biasa, sing masih nawang apa, karena dia membandingkan dengan dirinya. Ya, ya. Gitu. Nah, cara terbaik mendidik anak adalah kita turun tahta. Ya, ya. Anak kita misalnya 12 tahun, pidan ketika kita 12 tahun kengken. Necen sebenarnya dua gan. Ugar saya raga 12 tahun, apa panak raga 12 tahun. Dan kita orang tua sudah pernah 12 tahun bisa turun. Anak belum pernah dia baru 12 tahun belum pernah naik, dia tidak bisa ke 30 tahun. Ya, ya. Makanya orang tua lah yang harus turun membandingkan dirinya. Oh, sengkengken, pidan bapak 12 menit nak kene masih jelek ben kenawaan. Nah, itu ben cara mendidik. Cara ngomong dengan anak. Memotivasi Mas. Memotivasi. Kita motivasi anak bahwa nah kadang-kadang kan anak-anak mungkin juga cepat down dia karena ada anak yang memang bagus sekali khususnya kemampuan teknologi gitu. Ya. Jadi ada anak yang karena mungkin agak lambat pemahamannya dia merasa down. Nah, jadi ini peran orang tua gitu untuk memotivasi anaknya supaya dia tidak down dan semangat untuk belajar. Jangan membandingkan lagi. Ya. Tulis kakak. Iya. Nah di keluarga Niki yang sering terjadi Pak Dek. Seringkali kita Orang tua lupa ya. bahwa kakaknya lebih dewasa daripada adiknya. Bahkan dia juga lupa dewasa ngai itu melena. Nah Niki yang sulit. Inilah yang menyebabkan antara kakak dan adik berbeda. Dewasa nih kok dewasa ngainya beda, cara ngainya beda. Oh gitu. Dika berpengaruh juga ya? Ya, kan perasaan orang ketika bikin anak itu gimana? Oh iya. Itu berpengaruh besar. Maka disarankan kalau mau membuat anak yang seputra, itu cari dewasa lah. Oh. Ya minimal kita melakukan hubungan itu ketika kita merasa nyaman, bahagia, gitu. Ada anak mau mabuk ya mulai ngai kok gitu, kacau anaknya. Dan ini nyata. Ya. Nah, pertemuan Kamoratih. Kamoratih itu ada aturnya. Ben ya nale dia nuna misi sembahyang ben malu nu. Ya. Itu nuna sico kalau ngai kene gitu kalau ngai keturunan. Ya, berarti Niko berpengaruh juga dari proses membuat sudah mempengaruhi jadi dewasanya, kemudian suasana hati dari masing-masing. Ya, kemudian setelah membuat ketika hamil. Ya. Gimana seorang suami menjaga istri? Memperlakukan istrinya. Ya, memperlakukan istri ketika istrinya hamil. Ini berpengaruh juga. Berpengaruh pada karakter anak. Pada karakter anak. Ya. Maka seorang suami harus memberikan kenyamanan, kebahagiaan, rasa apa namanya? Rasa nyaman, damai kepada istri. Karena bagaimana perasaan istri pada saat mengandung, seperti itulah karakter anaknya nanti. Makanya kalau ada anak yang sedikit nangis, istilah mungkin disebut mata bawang gitu, berarti waktu hamil bisa jadi tertekan. Ya, betul. Iya. Banyak anak yang lahir asma. Yang asma ini kenapa Pak Dek? Istrinya tertekan. Oh, tertekan perasaan. Sedih. Oh, gitu ya. Bahkan di sastra lingsir itu nepuk ngetes yang tadi ya. Oh gitu. Ya, karena berpengaruh juga. Ya. Bagaimana cara membangunkan misalnya malam-malam nak tidur terus yang tidak diganggu, pasti mau kesiapan nah. Itu. Kemudian banyak juga intinya. Ya. Lahir misalnya. Kengkian cara raga memandikan hari-hari ini ben hari-hari ben penting sa. Ini ide pitaro penada gunung. Agane man maco di sastra ya. Yen rago sap ket ngumah hari-hari dengan tangan kiri bisa ngebuat panah. Oh, kidal dia. Kidal. Karena waktu memandikan pakai bapaknya biasanya kan memandikan bapaknya pakai tangan kiri. Sebaiknya dengan kedua tangan. Dengan kelembutan hati, bagaimana membersihkan sebersih-bersihnya. Bagaimana kita menanam
cara menanam ari-ari itu. Karena ini akan selalu terkoneksi. Si ari-ari akan selalu terkoneksi dengan si anak. Makanya di Bali itu tengah-tengah. Ya, setiap hari membantu. Gitu. Isi napi daun pandan, isi daun dadap juga. Karena ini ada janji antara istilahnya catur sana. Saudara 4 yang ada di dalam kandungan dengan anak ini ada janji tertentu akan saling menjaga. Makanya kita diwajibkan menanam hari-hari dengan baik, memberikan upakara agar si anak ini tetap dilindungi kapanpun. Gitu. Niki menarik Niki yang baru tahu bahwa suasana hati si bapak ketika memandikan hari-hari Niki ternyata berpengaruh juga kepada karakter anak gitu ya Pak Dek ya. Jangan dari sastra gitu. Ya, jangan sampai menyerahkan begitu saja hari-harinya. Ya, bisa jadi Bapak Netan Bani diserahkan ke kakeknya. Ya. Sebaiknya si bapak itu melakukan dengan ketulusan hati. Terus hati penuh Itu. kasih sayang. Dan yang lihat kan Nika ada tulisan-tulisan juga yang dibuat dimasukkan Nika di dan mantra-mantra juga ada bagaimana kita permisi kepada Ibu Pertiwi untuk menaruh ini agar ini tetap menjaga adik-adiknya. Dan kijau-kijau si bayi itu pasti mesti nyokot-nyokot anu itu intinya biar mendapat perlindungan kemanapun dia pergi. Gitu. Ya kita di Hindu ini memang unik ya Pak Dek. Tapi kalau di luar Hindu juga mungkin beda sedikit. Kalau dulunya seperti itu, kejawen itu seperti itu, semua dulunya begitu. Tapi ketika ada pengaruh-pengaruh asing datang, mulailah terlupakan, dianggap remeh, gitu. Dianggap mitos barangkali. Mitos. Ya tapi kita sebagai orang Bali umumnya percaya dengan hal begitu. Betul. Bisa jadi seperti Nika. Terus selanjutnya Nika setelah ditanam, kemudian suasana kebatinan orang tua, si bapak menjaga istri dari hamil dijaga sampai penanaman hari-hari. Sampai penanaman hari-hari. Kemudian juga pada saat merawat si bayi itu, bagaimana peran bapak dan ibu ini penting sekali. Saling mengisi lah. Misalnya si ibu sibuk, si bapak yang ngajak. Itu jangan sampai kedekatan kita. Itu membangun rasa. Ya boleh kita ada pembantu, tetapi kita yang utama. Gitu. Jadi dari sana sudah bibit-bibit karakter tuh ada gitu, bagaimana memberi contoh. Tapi anak itu sebenarnya kan dari 0 sampai 5 tahun itu kan mulai bisa ngomong tuh sekitar mulai 2 sampai 3, mulai tahu orang-orang dekat. Jadi Niko sebenarnya paling pondasi nggih kalau mungkin umumnya yang tahu istilah golden age itu sampai Niko yang masuk ke bawah sadar apa yang dilihat. Apa yang dilihat oleh anak kepada yang di sekelilingnya itu dia. Itu yang dianggap benar. Itu dia. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua pada teman-temannya. Di teman-teman dia punya perbenaran kata baru misalnya. Kalau di rumah kita tidak pernah ajarkan tentang tai, ke tetangga dia ngomong tai gitu. Bapaknya ora tai kayaknya mulai. Jadi gimana baiknya kita supaya anak kita tetap menjadi anak yang subputra ini membatasi pergaulan atau sampun api Pak Dek? Kapan bergaul? Kemana bergaul kita juga akan lihat. Ini perlu dijaga. Perlu kalau dijaga. Sudah kita lihat anak-anaknya di sana itu suka mencuri, ya perjarang lah. Jangan di sana dia begini. Perlu diberi warning gitu. Perlu diingatkan juga. Betul. Karena kalau salah bergaul nanti bisa jadi keseret. Nah, di sini lagi setelah 6 tahun ini kita sudah harus memberikan kebebasan kepada anak. Kebebasan apa? Bukan berarti liar. Kita sebagai orang tua memberikan 2 pilihan. Cita-citamu apa? Oh saya ini Pak, saya bingung. Saya punya 2. Oh kalau kamu dokter, kamu begini. Kalau kamu ekonomi begini. Kita memberikan bayangan yang sebenar-benarnya. Kemudian kita memberikan kebebasan untuk memilih. Jadi tadi dari 6 sampai 12 itu kan kita juga memberikan aturan mana boleh, mana tidak. Tapi kita juga memberikan kebebasan untuk memilih. Dan kita juga harus tahu dia kelahiran apa. Berarti Nika perlu dicek dulu. Perlu dicek dari awal. Dari awal nggih. Apakah dia wiku? Apakah dia raja ratu? Apakah dia sarwa karya? undagi?
kemudian apakah dia sarwakarya. Sarwakarya. Kalau dia sarwakarya, jak apa ya bang, jak apa kursus-kursus cek kasih dia, itu dia akan nyerap. Oh gitu. Dan dia melihat aja sudah bisa dia nanti. Ampura Niki, kita pertajam gininya. Kalau seorang yang wiku seperti apa, yang sarwakarya seperti apa, undagi seperti apa, yang pelayan nih satu lagi, Pak Dek, seperti apa karakteristik anak supaya kita Yang bisa pertama melihat. itu punakawan. Oh, punakawan ya. Punakawan itu dia hatinya penuh kasih sayang. Ini bagus sekali, dia tugasnya di bidang pelayanan umat. Pelayanan umat artinya di bidang kesehatan. Kesehatan. Ya, jadi pegawai dia boleh, karena dia royalitas pada atasannya luar biasa. Ya memang melayani ya karakternya. Kalau jadi penyembuh kan dokter itu kan melayani. Jam 1 dipanggil senyum dia. Itu. Sebagai dokter, layanan kesehatan manusia. Perawat. Juga kesehatan binatang, dokter hewan. Kesehatan tumbuh-tumbuhan, apa itu namanya dokter tumbuhan? Ya, insinyur mungkin. Insinyur ya. Insinyur pertanian ya itu. pertanian. Itu bagus. Jak pasti rawat toh. Ini maro pemula nih. Jak pasti dirawat. Karena ketulusan dia. Itu pasti dia sukses di bidang pelayanan. Apakah dia di pertanian pasti sukses, di perkebunan, di peternakan, di dokter manusia itu pasti sukses dia. Itu. Kemudian mereka yang lahir raja itu biasanya kepemimpinannya tinggi. Dia mandiri, ya. Dia itu bisa memimpin keluarga, memimpin banyak orang. Tetapi biasanya ini susah diurus gitu. Susah diatur maksudnya. Tapi ya demen ngurus tuh, ya demen ngatur. Bisa bapak ngatur kayaknya orang cenik kok gitu. Dan dia tuh digugu. Timbal-timbalnya coba teko itu. Itu yang kelahiran raja. Kemudian kelahiran Wiku. Wiku ini orang suci. Ya, dia ini bagus, hubungan dengan Tuhan bagus. Spiritual. Ya, spiritual, mistik bisa dia. Kekuatan alam dia tahu. Itu. Nah, ini tugasnya menuntun umat. Kalau dia misalnya usaha, ya usahanya di bidang upakara, bubantenan. Pasti sukses dia. Semua orang bisa jadi pengusaha, tapi di mana bidangnya sesuai dengan kelahiran itu. Itu berarti penting ya. Baru 3 nih Kak, Pak. Kemudian undagi lagi satu. Seni. Jack Link cenik becek ada menggupak ya tak pernah nonton videonya cenik aja mungkin. Cek ngigal ya ngigal. Nak mau ngigal nak lo tuh. Pinter sekali ya. Di Jerman aja tuh. Iya, logika kita. Ini dari DNA. DNA-nya. Ini badannya warisan. Bukan aja tanah kan warisan, kepintaran juga warisan gitu. Betul. Kemudian yang terakhir sarwakarya. Jangan kejang ya bisa. Keempat yang tadi hatinya penuh kasih sayang, memimpin ya bisa, seni ya bisa, spiritual ya bisa. Dan biasanya orang ini itu suksesnya bertubi-tubi. Sebagian besar yang lihat sarwakarya itu hebat-hebat. Sukses nggih. Karena kejang bisa jemaahnya bisnis bagus, memimpin bagus. Nah, kalau kita sudah tahu ini karakter anak itu apa, mareng idang raga. Mengarahkan kamu nanti di SMP, habis SMP, di SMA bagian ini ya. Di samping dia sekolah, mendapatkan pendidikan di sekolah secara formal, suruh dia les-les lagi. Nah, ini les-les ini menghindari agar anak tidak terlalu banyak main HP sendiri. Kang Wang tuyukan telah pipis nak kene ya zaman itu. Yen pidan bapak rago hilang kan berdeman atene. Bisa hilang rago mau mancing, bisa ngalih lindung. Tapi kan tidak ada yang begitu negatif kan. Betul. Paling-paling nggak boleh lindung rago mulai kan. Nggak boleh udang teko gitu, nggak boleh yuyu gitu. Nggak poh jagung. Nah, itu. Itu. Ya. Berarti penting sekali sebagai orang tua untuk mengenali napi wasana karakter sifat dasar anak nih kok dia ke arah mana. Ngeceknya nih kok punapi caranya Pak Dek? Mriki setiang. Jadi Pak Dek bisa ngetek kan ya dari jadi yang dipersiapkan nih untuk ngecek nih kan tapi tanggal lahir, tanggal bulan tahun lahir. Oh, tanggal bulan tahun lahir. Nama lengkap. Karena ini di Akashic Record, bukan di pendewasaan ya. Nama juga Pak Dek? Ya, nama lengkap. Nama lengkap. Ya. Kadang nama nih kan juga nama berpengaruh pada kehidupan. Oh, gitu Pak Dek. Karena nama itu sebuah doa. Oh. Coba kene ada anu panaknya pangluung. Iya. Gitu. Tapi tidak semua nama yang luwung itu nilainya bagus, artinya bagus. Itu.
Suci misalnya. Ya. Kan bagus nama Suci, Mm. tapi lihat bagaimana orang yang bernama Suci. Gak ada yang sesuci itu. Oke. Bisa sakit-sakitan, bisa banyak masalah. Karena artinya beda. Oh gitu Pak Dek ya. Itu. Ya. Wah Niki yang penting sekali Maka Niki. penting sekali. Penting Maka sekali penting untuk sekali. dipahami Niki Ya, pemirsa, makanya penting kita- sekali ngecek Ya. ngecek nama. Akasik Niki record, akasik nama record itu akasik udah record. Oh, akasik record semuanya sudah komplit itu. komprehensif Niki, termasuk nama, tanggal Ya. lahir, Ya. termasuk oton juga. Enggak ya, Oton kan udah kena dia nanti Oh itu. iya otomatis nih, Otomatis nama. kena. Kalau kita tahu tanggal, kalau tidak tahu tanggal, otonnya boleh juga. Nanti kan kita bisa Bisa cek. dicari. Kan Ah, ada oke. kalender 10 Supaya tahun kita lihat. tahu mengarahkan anak, Anak ya, kemana. walaupun tidak memaksa kan Niki, Ya. mereka punya pilihan yang Ya. mana sesuai dengan minat bakatnya Ya, kan. bukan saja anak. Bisa saja orang tua salah ini. Bisa Iya. saja orang tua salah pekerjaan. Misalnya dia seorang punakawan, Iya, dia kerja bisnis, pasti bangkrut. cerita yang sukses. Gitu. Karena dia lebih baik menolong. Ah, Ada nak nyilih pipis sing tagih kena apa dalam bang. berarti seumur kita walaupun sudah menjadi orang tua penting Kalau juga ingin merubah. ngecek. Nggih, kalau ingin Kalau berubah. ingin merubah nasib dan takdir, salah Ya. satunya itu Salah mengetahui satu cara. apa sih pekerjaan kita yang cocok. Nggih, Yang nggih. ketemu pekerjaan cocok, kita berhasil, bisalah kita jadi anak yang suputra. Betul. Itu Salah satu caranya salah adalah satu dengan caranya. dengan mengecek Ya. bagaimana sifat dasar kita supaya Ya. kita ya terarah lah kita Ya, nggih. ya, Penting ya, sekali itu. niki. Dadene yang ingin membuat anak suputra itu dari awal. Iya. Dari awal. Dari proses bikin Dari menentukan. dari perjodohan malu Ya, tunang tuh. Oh, dari perjodohan juga. Tunang ne cocok jak ne apa sing. Nah, ada ne gabung jadi cak prakat mia kan. Oh, gitu Pak Dek ya. Jak Bukan prakat mia enggak kan. boleh rasa karena kita cinta. Sing dadi tekuk ya juga jak juang sing. Enggak bisa. Berarti harus cek juga niki. Harus cek. Oh, Ada nak ne ketemu jak ne liung lah pana. Ne ketemu jak ne sing lah pana. ya ya. Ada itu. Oh, ada gitu. Makanya link itu mulai. Berarti niki pemirsa Tut Rasmi bagi yang muda niki Ya. penting juga dicek, Penting. dicocok walaupun cintanya Penting. setengah mati. Iya. Biasanya seperti kita bilang ya ampun cinta aja asan yang lain tuh kita abaikan gitu. Cinta setengah mati itu hanya omongan gitu. Bo kan yang 1 bulan, 2 bulan, bo hilang cinta sejati ya. Berikutnya adalah kita saling mengisi yang Saling ini. mengisi. Jadi penting dicek supaya kita apakah kedepannya kita memang betul akan cocok, bukan berjodoh juga. Ya. Anunya maksudnya cocok Dan lah. ini satu kasus nih, pindah dia mentakon si tiang boren tiang ini kalau miyak nih deh, do jual do. Aku beli bokado ngupleh bang kang wang. Jangan terus kanti jani nu, sing anu bo buat lo ngasih tiban, yang tilah nu kok gitu. Nggak ada yang mau Jak berubah. miyaknya sakit ada. Oh, Kedua sakit oh gitu. itu. Penting berarti niki. Iya, karena yang terus mau tungkas gitu jak sakit, kencing manis cak kenapa pesu sakit. Ya Karena karena sing tahan romantis mesti tahan. Iya. Orang I love you mesti tahan, I hate you gitu. Bukannya I love you tapi I hate I you. hate you. Berat nih kasusnya. Padahal awalnya love, Iya. I love you kan awalnya itu. Tapi setelah berumah tangga, hidup bersama, ini kan kelihatan sifat aslinya. Gitu. Berarti penting nih ini. Jadi semoga aja niki para pemirsa mau nih ngecek karena nikah tujuannya bukan hanya sebulan 2 bulan tapi seumur hidup kita menentukan masa depan gitu. Minimal tuh 60 tahun tuh kelajak tuh. Yes, kalau umur panjang. Penting dicek supaya apa? Kalau udah cocok bisa menjadi contoh orang tua yang baik, punya kita anak yang suputra. Jadi arahnya ke sana. Nggih, Pak Dek, niki yang rasa inti-intinya sudah kita dapat niki. Semoga niki betul-betul bermanfaat bagi para pemirsa Tut Rasmi Channel. Bagaimana kita menjadikan diri kita dulu suputra sehingga kalau punya keturunan astungkara juga menjadi suputra. Tahapan-tahapannya yang tidak sebutkan lagi karena tadi sudah diuraikan dengan jelas sekali oleh Pak Dek bagaimana kita menjadikan diri kita suputra, anak suputra, termasuk bagaimana kita menjaga atau bersosialisasi dengan lingkungan kita, dengan Tuhan, dengan guru sesuai dengan ajaran Trihita Karana yang kita ajaran leluhur yang sangat luar biasa yang kita terima di Bali niki.
Baik pemirsa, itu yang bisa kami diskusikan dalam Ya. bincang-bincang santai ini. Tetap hujan dari awal sampai Ya. sekarang, Niki awet sekali hujannya. Semoga Niki karakter yang baik, Ya. Niki seawet hujan Niki nanti supaya kita semua menjadi suputra. Ya. Itu yang akhiri Pak Dek, matur suksuma Oke. Niki untuk galah atas waktu yang diluangkan. Kita sinap dengan Prama Santi. Om Om Santi, 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 Santi. Om.